Santai-santai ya. Sabar, istighfar, Pak. Ayo. Evakuasi penumpang korban kecelakaan odong-odong yang diduga tidak kuat menanjak di jalur perbukitan berlangsung dramatis. Sejumlah korban yang mayoritas mama ini menjerit dan berusaha cepat keluar dari odong-odong yang terbalik. Warga berupaya mengeluarkan para korban dari dalam odong-odong. Mereka sih dijunjung Bang, Bang. Oke. Kejadian bermula saat rombongan mama usai menghadiri hajatan menggunakan kendaraan odong-odong. Diduga sopir salah jalur melewati jalan menanjak dan menikung. Di tengah tanjakan, kendaraan tidak kuat akhirnya mundur dan terjun ke jurang sedalam 3 meter. Untuk korban berjumlah 7 orang yang saat ini dirawat di RSUD Aji Barang dan karena luka ringan sudah kembali ke rumah masing-masing. Untuk jumlah total penumpang sebanyak 20 orang. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak menggunakan odong-odong sebagai alat transportasi karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir dan penumpang mengalami luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Unit Reserse Kriminal Polsek Jati Uwung menangkap pelaku curanmor di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Meski sempat mengelak, pelaku yang kalah jumlah akhirnya menyerah. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang disimpan di bawah jok motor, 3 anak kunci serta sepeda motor hasil curian. 2 pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Jati Uwung beserta semua barang buktinya. Namun hari ini berkat kerja keras Pak Kanit kami, AKP Dery, Pak Nenggolan serta tim opsional Polsek Jati Uwung, alhamdulillah bisa mengamankan 2 pelaku curanmor yang ada di wilayah Jati Uwung. Sebelumnya, keberadaan pelaku terungkap setelah warga berteriak ke tim patroli yang sedang memantau situasi Kamtibmas di wilayah tersebut. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya ditangkap di sebuah kontrakan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Inilah penangkapan 3 remaja pelaku penyerangan sekolah di sebuah rumah di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi penyerangan bermula saat jam istirahat di salah satu SMA di wilayah Sampolawa. Ketiga pelaku menaruh dendam terhadap korban berinisial AW lantaran pernah mendapat tindak kekerasan dari teman-teman korban saat acara joget yang digelar di kampung korban. Para pelaku membawa senjata tajam dan mengancam sejumlah siswa yang sedang beristirahat di kantin sekolah. Ketiga pelaku akhirnya nekat mengejar korban hingga ke dalam ruang guru. Korban pun sempat dianiaya di hadapan kepala sekolah yang langsung berupaya menyelamatkan korban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat. Sementara pelaku berhasil ditangkap usai polisi melakukan pengejaran sejauh 35 km. Bahwa ada penyerangan dengan menggunakan sajam. Mendengar informasi tersebut, anggota kami turun ke TKP dan langsung mengamankan korban, dibawa di puskesmas dan tersangka kami kejar sampai di wilayah hukum Polsek Batauga. Akibat penganiayaan, korban alami luka pada bagian kepala dan trauma. Saat ini para pelaku diamankan di Polsek Sampolawa untuk menjalani pemeriksaan dan kasusnya akan diambil alih Satreskrim Polres Buton. Jenazah Angga Bagus Perwira, siswa kelas 7 SMP Negeri di Grobogan, Jawa Tengah yang sempat diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dipulangkan ke rumah duka. Berdasarkan keterangan teman sekolahnya, sebelum tewas korban sempat berkelahi sebanyak 2 kali di sekolah. Pemicu perkelahian pertama kali adalah korban tidak terima alami perundungan oleh temannya.
Pelaku sempat memukul kepala korban dan korban membalas dengan menendang pelaku. Perkelahian kedua antara Angga dengan teman lainnya terjadi ketika salah satu teman memprovokasi korban untuk mau berkelahi dengan pelaku lainnya. Pada perkelahian kedua, korban sempat jatuh terpleset pingsan yang kemudian kejang-kejang hingga nyawanya tak tertolong. Berdasarkan keterangan keluarga korban seusai diotopsi, korban ditemukan alami luka benturan di samping kanan dan kiri kepala. Korban juga alami patah tulang tengkuk. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi, diantaranya guru dan siswa. Nah, sampai mau kooperatif mau nunjukkan, Seorang ibu rumah tangga berinisial H hanya bisa menangis saat petugas Satres Narkoba Polres Jember menggerebek rumahnya di Ledo Kombo, Jember. Saat penggerebekan, petugas menemukan bungkusan berisi narkoba di plafon dapur rumah. Adanya narkoba tersebut atas petunjuk Ade, anak H, yang sebelumnya ditangkap usai transaksi sabu. Dari tangan ibu dan anak tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 173,7 gram dan beberapa lembar uang yang digunakan untuk bertransaksi. Dari hasil penyelidikan polisi, H bersama suami dan anaknya yang masih SMA telah menjalankan bisnis barang haram selama setahun. Tersangka H, merupakan ibu dari ABH yang berinisial AD. Dan tersangka H merupakan istri dari tersangka yang sudah vonis pada bulan September. Polisi masih mendalami keterlibatan jaringan narkoba dalam kasus yang menjerat satu keluarga ini, termasuk pemasoknya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. ini pegang, slow, pegang gini dari sini. Polisi dari Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di pos keamanan jasa pengiriman di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Polisi menemukan ganja 1 kg disimpan di jok motor milik pelaku yang siap diedarkan. Pengungkapan ini bermula adanya laporan warga tentang adanya peredaran narkoba di wilayah Sunter. Pelaku mengaku mendapatkan ganja dari seorang pria yang kini diburu polisi. Polisi mengamankan barang bukti 1 kg ganja dan 2 unit handphone untuk alat transaksi. Dan kami menyita barang bukti kurang lebih 1 kg narkotika jenis ganja. Kami melakukan penangkapan tersangka NB di daerah Sunter, Jakarta Utara. Selanjutnya tersangka NB kami amankan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Pelaku menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk mengungkap jaringannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.